Hai guys, perkenalkan nama aku Yoga Cahya Pangesta. Aku adalah mahasiswa bimbingan konseling Islam UIN Raden Masyaid Surakarta. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membuat video terkait dengan implementasi konseling teknik kognitif behavior terapi. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Oke, selamat pagi Mas, silahkan duduk dengan nyaman. Pada sesi kali ini saya konselor Anda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Cahya Pangesta yang akan membantu Mas hari ini untuk sesi konseling pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya nih Mas perkenalan diri dulu. Selamat pagi juga Mas. Perkenalkan sebelumnya nama saya Faiz Rafiuddin. Oke, salam kenal Mas Faiz. Sebelum kita ngobrolin nih lebih jauh terkait permasalahan yang sedang dihadapi Mas Faiz, saya boleh tahu lebih dalam lagi terkait dengan biodata diri Mas Faiz, boleh ya Mas? Yang tidak apa-apa. Oke, jika boleh tahu Mas Faiz sekarang umurnya berapa? Kalau sekarang saya menginjak 21 tahun Mas. 21 tahun ya Mas. Untuk 21 tahun kesibukannya sekarang bekerjakah atau kuliah? Kalau saat ini saya menjalani keduanya Mas, bekerja ya kuliah juga. Oke, baik. Mas Faiz punya saudara kandung? Jika ada, boleh umurnya masing-masing diberitahu kepada saya, Mas? Punya Mas, saya 3 bersaudara dan saya anak pertama. Adik saya kelas 2 SMA dan adik saya yang kecil memasuki kelas 4 SD. Oke, 2 SMA dan kelas 4 SD. Orang tua masih ada Mas? Alhamdulillah masih lengkap. Masih ada dan masih bekerja keduanya atau salah satu? Masih Mas, bapak bekerja di KUA sebagai P3K dan ibu juga bekerja wira swasta. Oke, baik. Terima kasih Mas Faiz untuk data diri sebagai kelengkapan dari kami. Untuk mempersingkat waktu ya Mas Faiz, mungkin kita bisa langsung menuju ke sesi konseling kita pada hari ini ya. Iya Mas. Oke, baik. Jujur saja saya sangat senang pagi hari ini bisa bertemu dengan Mas Faiz, dan mungkin dari Mas Faiz sendiri bisa menceritakan atau apa yang ingin dibicarakan Mas Faiz sampai harus jauh-jauh datang ke sini. Baik Mas, kedatangan saya ke sini karena saya sedang mengalami beberapa masalah dengan perkuliahan saya. Oke, mengalami permasalahan terkait dengan kuliah ya Mas? Iya Mas. Saya mengerti permasalahan mungkin dari Mas Faiz. Mungkin daripada saya menebak-nebak, boleh Mas Faiz menceritakan lebih detail terkait dengan masalah apa yang sedang dihadapi Mas Faiz terkait dengan kuliahnya? Saat ini saya sedang memiliki beberapa masalah Mas. Hari ini saya merasa masa kuliah karena saya juga malas kuliah karena saya juga bekerja. Jadi saya sering menunda tugas maupun jarang masuk perkuliahan Mas. Kurang fokus lah terhadap kuliah. Oke, baik. Mas Faiz memiliki masalah terkait kuliah karena malas dan disebabkan karena Mas Faiz bekerja. Jadi Mas Faiz sering menunda-nunda tugas dan merasa bersalah dan karena tidak bisa fokus kuliah, begitu ya Mas? Oke, terima kasih sudah menceritakan permasalahan dari Mas Faiz. Saya ingin meyakinkan kepada Mas Faiz bahwasannya semua yang Mas Faiz ceritakan kepada saya di sini akan saya rahasiakan karena dalam sesi konseling di situ ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana semua informasi yang akan disampaikan oleh Mas Faiz akan saya rahasiakan dengan sebaik-baiknya karena saya juga terikat kode etik profesi untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang Mas Faiz berikan selama sesi konseling. Syukurlah jika begitu saya menjadi lebih tenang Mas. Oke, kalau boleh tahu nih, Mas Faiz sekarang semester berapa? Saya saat ini saya memasuki semester 6. Semester 6. Berarti sudah di penghujung akhir ya Mas, kuliah kurang 1 tahun berarti kalau S1. Ada problem apa sih Mas terkait dengan kuliahnya sehingga Mas Faiz kok
bisa sampai malas berkuliah itu? Bisa diceritakan mungkin Mas Faiz alasannya? Kalau mengenai perkuliahan itu saya sering terlambat dan kelelahan saat berkuliah Mas. Hal itu disebabkan karena bekerja sebagai juru parkir dari jam 8 sampai jam 3 pagi. Sedangkan jadwal kuliah saya biasanya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oke, baik. Jadi Mas Faiz itu kelelahan saat berkuliah yang disebabkan karena bekerja itu ya Mas sebagai juru parkir, yang porsi kerjanya ya cukup berat ya. Saya terima mulai dari jam 8 pagi jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Padahal Mas Faiz juga harus kuliah di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Saya mengerti bahwa situasi ini sangat-sangat sulit, bahkan ketika hal tersebut saya jalani mungkin saya juga tidak mampu. Berdasarkan apa yang Mas Faiz ceritakan kepada saya nih, sepertinya Mas Faiz itu kesulitan ya, nampaknya kesulitan dalam menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga berkuliah. Nah, hal ini sangat bisa dimaklumi karena kedua aktivitas tersebut membutuhkan banyak waktu dan banyak energi. Iya Mas, saya juga sudah bingung harus bagaimana lagi. Di sisi lain saya ingin membantu ekonomi keluarga saya, sedangkan di sisi lain saya juga tidak bisa meninggalkan kuliah saya karena sudah sejauh ini Mas. Oke, baik. Mari ya kita bahas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang sedang Mas Faiz hadapi bersama-sama. Nah, saya mungkin bisa menawarkan salah satu treatment yang namanya kognitif behavior terapi, yang mungkin saya rasa terapi tersebut bisa nih digunakan untuk menyelesaikan masalah Mas Faiz. Mungkin bisa dicoba ya Mas? Boleh Mas, bisa dicoba. Oke, saya ingin lanjutannya lagi, yaitu terkait prioritas Mas Faiz nih. Mana yang lebih Mas Faiz utamakan, antara kuliah kah atau justru bekerja? Sebenarnya saya ingin berfokus untuk menyelesaikan kuliah saya terlebih dahulu. Oke, baik. Jika memang Mas Faiz fokusnya ingin menyelesaikan kuliah, mungkin Mas Faiz bisa dengan cara mengurangi porsi kerja Mas Faiz terlebih dahulu. Mungkin Mas Faiz bisa diskusi dengan manajer tempat Mas Faiz bekerja untuk berdiskusi, meminta untuk mengurangi jam kerja Mas Faiz yang awalnya tadi kan mulainya dari jam 8 malam ya sampai jam 3 pagi. Nah, itu mungkin bisa diubah shiftnya menjadi jam 6 sore sampai maksimal jam 12 malam saja. Namun perlu juga berdiskusi dengan teman-teman shiftnya Mas Faiz juga, apakah dia akan keberatan atau tidak jika jam shiftnya dirubah. Baik Mas, akan saya coba saran dari Mas juga untuk berdiskusi terkait jam pekerjaan saya. Oke, jika itu nanti bisa disetujui nih Mas Faiz, selanjutnya kita bisa nih bersama-sama mengembangkan strategi untuk membantu Mas Faiz mengelola rasa malas dan meningkatkan motivasi untuk berkuliah. Kalau boleh tahu bagaimana ya Mas caranya? Oke, caranya yang pertama nih, kalau menurut jurnal yang pernah saya baca, karena pengalaman dari beberapa konseli yang memiliki masalah yang sama dengan Mas Faiz, yang pertama saya sarankan tentu membuat jadwal yang terstruktur untuk mengatur waktu kuliah dan bekerja. Nah, dengan jadwal yang teratur tersebut akan memudahkan Mas Faiz nih untuk mengelola waktu Mas Faiz sendiri. Yang kedua, dengan menetapkan tujuan-tujuan kecil yang mudah dicapai untuk membangun rasa percaya diri Mas Faiz. Seperti harapan kecil itu seperti misalnya di semester ini Mas Faiz ingin target mendapatkan IPK 3,5 atau 3,6 mungkin dan lain sebagainya. Hal itu hanya untuk meningkatkan kembali motivasi semangat belajar Mas Faiz. Dan yang terakhir yang bisa saya sarankan mungkin dengan mencari dukungan teman sebaya, kemudian juga keluarga atau komunitas mahasiswa, dengan harapan itu juga bisa meningkatkan motivasi Mas Faiz untuk berkuliah kembali dengan semangat. Seperti itu Mas Faiz. Baik, terima kasih Mas atas sarannya, mungkin bisa saya coba. Oke, baik. Sebelum
kita tutup sesi pertemuan pertama kita. Apakah Mas Faiz ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Mas. Oke, baik. Jika tidak ada, saya minta Mas Faiz dicoba terlebih dahulu menerapkan apa yang saya minta tadi dengan teknik CBT untuk mengatasi masalah yang dihadapi Mas Faiz. Tentunya besar harapan saya Mas Faiz bisa kembali bersemangat untuk melanjutkan kuliah yang mungkin hanya tinggal 1 tahun lagi. Seperti itu Mas Faiz. Terima kasih Mas atas sarannya. Oke, baik. Sama-sama Mas Faiz, kita tutup ya Mas sesi konseling kita hari ini. Sampai jumpa mungkin minggu depan ya Mas untuk pertemuan kedua. Kita akan tinjau lagi hasil dari teknik CBT yang sudah dijalankan Mas Faiz dan beberapa saran yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih Mas Faiz sudah hadir di sini. Sama-sama Mas, terima kasih atas saran yang diberikan. Oke, selamat datang kembali Mas Faiz. Sudah 1 minggu tampaknya kita tidak berjumpa ya. Apa kabar hari ini Mas Faiz? Alhamdulillah Mas, baik. Oke, alhamdulillah saya juga baik juga Mas. Hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Mas Faiz karena telah berkenan untuk hadir kembali di sesi pertemuan kedua kita ya Mas. Ya Mas, saya juga senang bisa bertemu kembali di pertemuan ini. Oke, kali ini di sesi pertemuan kita yang kedua kita akan fokus untuk membicarakan hasil dari treatment CBT dan beberapa saran atau tugas yang kemarin minggu lalu saya berikan kepada Mas Faiz. Oke ya Mas? Iya Mas. Oke, bagaimana nih hasilnya? Bisa diceritakan secara lengkap mungkin Mas Faiz? Bisa Mas. Yang pertama itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas arahan dari Mas juga minggu lalu. Saat ini saya sudah bisa semakin fokus untuk berkuliah. Iya. Yang pertama setelah saya berdiskusi dengan manajer tempat kerja saya, ternyata tidak bisa mengubah jam kerja. Namun saya berdiskusi dengan orang tua saya, akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya sementara waktu agar saya mampu menyelesaikan perkuliahan saya dengan baik, begitu Mas. Oh begitu ya Mas. Ya mungkin itu saya yakin pasti akan keputusan tersebut cukup berat untuk Mas Faiz sendiri. Namun dalam hal ini saya rasa mau tidak mau ya Mas untuk Mas Faiz lakukan. Jika memang tujuan dari Mas Faiz sendiri adalah fokus untuk menyelesaikan pendidikan dari Mas Faiz sendiri. Mungkin bisa diceritakan lagi Mas? Untuk beberapa hal terkait dengan membuat jadwal atau struktur yang saya jalankan Mas, saya membuat jadwal harian untuk memperbaiki manajemen waktu saya yang sering membuat saya keteteran karena aktivitas baru saya ini. Nah, hal tersebut cukup membantu saya untuk tidak pernah terlambat datang ke perkuliahan lagi. Wah, bagus sekali nih Mas Faiz sudah semakin berkembang cukup jauh. Dan memang tujuan dari terapi CBT sendiri adalah untuk memperbaiki perilaku dari Mas Faiz sendiri yang awalnya tadinya belum mampu untuk mengatur waktu dengan baik. Sekarang Mas Faiz sudah mampu dalam mengatur waktu cukup efektif dan efisien tentunya. Dan hasilnya saya rasa cukup positif ya untuk diri Mas Faiz sendiri. Ya Mas, begitu. Ya Mas, dan selain itu saya juga semakin aktif dalam perkuliahan. Setelah menetapkan beberapa hal kecil untuk diri saya sendiri, mulai dari selalu memperhatikan penjelasan dosen, datang tepat waktu, duduk di depan dan belajar dengan tekun. Hal tersebut gimana ya? Saya lakukan karena saya mempunyai harapan kecil yang mendapat hasil dengan baik untuk di semester ini nanti. Oke baik.
Bagus sekali nih Mas Faiz. Memang dengan menetapkan harapan atau tujuan yang kecil atau ringan itu bisa membuat kita terpacu untuk mampu terus berkembang dalam hal tersebut, karena kita sendiri yang mengatur seberapa jauh diri kita atau tubuh kita ingin berkembang. Nah, hal itu juga akan sangat positif hasilnya untuk Mas Faiz yang ingin fokus untuk berkuliah. Seperti itu mungkin ya Mas Faiz. Ya Mas, terima kasih sarannya. Oke, baik. Saya sangat senang sekali mendengar perubahan positif yang terjadi di diri Mas Faiz saat ini. Nah, setelah ini silahkan Mas Faiz untuk melanjutkan, untuk tetap bersemangat kuliah, memanfaatkan waktu dengan baik dan segala hal yang positif yang dapat menunjang tujuan dari Mas Faiz dalam menyelesaikan kuliahnya. Silahkan untuk Mas Faiz pertahankan, dan jika ada yang ingin ditanyakan mungkin dari Mas Faiz boleh datang lagi ke sini, atau jika Mas Faiz sibuk bisa menghubungi saya melalui WA ataupun telepon. Seperti itu ya Mas Faiz. Baik Mas, terima kasih atas bantuan yang diberikan selama proses konseling ini Mas. Terima kasih atas semuanya. Oke, sama-sama Mas Faiz. Kita akhiri sesi konseling kita pada pagi hari ini. Semoga Mas Faiz juga selesai kuliah dengan tepat waktu dan nilai yang memuaskan ya Mas Faiz. Kita akhiri bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.